Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Magda Rijianti dengan NPM 202115500188. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, dan yang kedua mengidentifikasikan tingkatan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis, spesiesnya, dan perbedaan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat dikarenakan oleh adanya proses evolusi atau adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman genetik merujuk pada variasi dalam DNA antara individu-individu dalam spesies. Ini penting untuk kesinambungan spesies di lingkungan yang berubah, karena memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Tingkatan gen mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies, seperti variasi bentuk, warna, dan rasa pada rasa pisang tanduk dan pisang raja dan pisang susu. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Umumnya, tingkat spesies dianggap sebagai yang paling alami untuk melihat keragaman seluruh organisme. Selain itu, spesies juga merupakan fokus utama dari mekanisme evolusi dan asal-muasal. Kepunahan spesies adalah agen utama dalam mengatur keanekaragaman hayati yang ada. Keanekaragaman hayati tingkat spesies mencakup variasi antar spesies, misalnya perbedaan antara harimau Sumatera, gajah Asia, dan komodo yang masing-masing berasal dari spesies berbeda dengan ciri-ciri khas tersendiri. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada variasi di antara berbagai jenis ekosistem di bumi, seperti hutan, padang, gurun, dan lautan. Setiap ekosistem memiliki kondisi unik yang mendukung berbagai bentuk kehidupan. Keanekaragaman tingkat ekosistem mencerminkan perbedaan lingkungan hidup. Misalnya, ekosistem hutan hujan tropis, hutan bakau, dan sabana yang memiliki flora dan fauna khasnya masing-masing. Selanjutnya nih ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh dari ekosistem buatan adalah yang pertama itu ada bendungan, dan yang kedua ada hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Dan yang ketiga itu ada agroekosistem berupa sawah, tada hujan. Dan yang keempat ada sawah irigasi, dan yang kelima ada perkebunan sawit, dan keenam ada ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan iklim tropisnya, serta terbagi dalam 3 wilayah, fauna, Asiatis, peralihan, dan Australis. Dan selanjutnya ada manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Keanekaragaman hayati bermanfaat dalam penyediaan pangan, obat, sandang, pangan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber plasma nutfah. Selain itu, keanekaragaman hayati juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting untuk keberlanjutan hidup di bumi. Dan ada juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati tersebut dari penurunan keanekaragaman hayati disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perburuan liar, alih fungsi lahan,
polusi, dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Dan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, adanya keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi ini ditunjukkan dengan adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat makhluk hidup lainnya. Indonesia ini terletak di daerah tropis yang memiliki karakteristik keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik dan kutub. Keanekaragaman makhluk hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Terdapat interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!